Hai, kembali lagi bersama aku dan sekarang kita akan membahas sebuah topik tentang psikologis lagi yang bernama The Pygmalion Effect. Jadi, apa sih Pygmalion Effect itu? Pygmalion Effect adalah fenomena psikologis di mana ekspektasi tinggi akan meningkatkan performa atau energi seseorang dalam hal positif, begitupun sebaliknya. Mudahnya, Pygmalion Effect adalah korelasi antara ekspektasi dengan energi yang kita salurkan. Jika kita berekspektasi positif, maka energi yang kita hasilkan pun positif. Jika kita berekspektasi negatif atau berekspektasi rendah, maka energi yang kita hasilkan pun menjadi negatif. Dari sejarahnya, Pygmalion Effect ini tuh berdasarkan dari sebuah mitos Yunani. Jadi zaman dulu tuh ada seorang pemahat patung yang bernama Pygmalion, di mana dia menciptakan sebuah patung yang sangat indah, yang sangat cantik, sehingga dia jatuh cinta kepada patung itu. Dia pun berdoa kepada Tuhan supaya dia diberi istri sesempurna patung yang telah dia buat. Maka Tuhan pun mengabulkan doanya dan patung itu pun hidup menjadi istrinya. Robert Rosenthal dan Leonard Jacobson mengatakan bahwa ekspektasi tinggi akan memengaruhi pada pekerjaan yang lebih baik, sedangkan ekspektasi yang rendah akan mengarahkan pada pekerjaan yang lebih buruk. Hasil dari kedua hal ini mengarah pada fenomena psikologis lain yang bernama self-fulfilling prophecy. Lalu, apa sih itu self-fulfilling prophecy? Mudahnya, aku akan analogikan seperti ini. Anggaplah ada dua orang siswa. Satu bernama A, satu bernama B. Si A dan si B ini tuh dalam waktu 1 minggu akan menghadapi sebuah ujian. Ujiannya bebas lah, pelajaran apa aja. Lalu, si A ini memiliki mindset atau ekspektasi yang tinggi terhadap ujian tersebut. Dia berekspektasi bahwa dia akan mendapatkan nilai yang bagus dan nilai yang baik gitu. Akhirnya, dia pun belajar dengan giat dan mereview materi-materi yang akan dia kerjakan selama ujian nanti. Sedangkan si B, dia berekspektasi rendah. Kenapa? Karena dia meng-underestimate dirinya bahwa dia akan mendapatkan nilai yang jelek. Akhirnya dia pun berleha-leha dan tidak belajar sama sekali untuk ujian tersebut. Dan benar saja, hasil dari ujian tersebut pun menunjukkan bahwa nilai A itu lebih baik daripada B. Si A karena dia belajar dan sudah memiliki mindset yang baik, ya dia akhirnya mendapatkan nilai yang bagus gitu. Sedangkan si B, karena dari awal mindsetnya sudah jelek, karena dia dari awal sudah merendahkan dirinya bahwa dia tidak akan mendapatkan nilai yang bagus, maka ya dia pun mendapatkan nilai yang jelek. Inilah kenapa fenomena ini tuh dinamakan self-fulfilling prophecy, atau ya kurang lebih artinya sebagai sebuah ramalan yang terwujud sendiri gitu. Karena ramalan yang didasarkan pada ekspektasi orang-orang tersebut. Nah, Pygmalion Effect ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk satu individu saja. Fenomena ini juga bisa berlaku antar individu. Misalkan guru atau dosen kalian yang akan mengadakan sebuah ujian, biasanya mereka mensugesti para mahasiswanya atau siswanya dengan kata-kata, soalnya itu gampang, kalian pasti mudah mengerjakannya, kurang lebih seperti itu. Hal ini pun sebenarnya menjadi sebuah sugesti kepada mahasiswanya supaya mereka memang bisa mengerjakan soalnya dengan mudah. Seperti itu. Tapi ya, aku pun tahu kadang kita menurunkan ekspektasi kita terhadap suatu hal supaya nanti ketika hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita tidak terlalu kecewa atau tidak terlalu sakit hati lah. Tapi kalau kita terus-terusan bermindset seperti itu, kita akan kesulitan untuk menghasilkan energi positif dari diri kita. Jadi, meskipun kita menghadapi hal-hal yang sulit di hadapan kita, usahakan tanamkan mindset positif terlebih dahulu supaya kita bisa memiliki energi dan usaha yang baik untuk mengerjakan hal tersebut, seperti itu. So, Pygmalion Effect ini itu pada dasarnya adalah bagaimana ekspektasi kita memengaruhi cara kita mengerjakan sesuatu, seperti itu. Bagaimana sebuah ekspektasi yang tinggi akan memengaruhi kita untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih baik dibanding kita berekspektasi yang rendah. Jadi bagaimana ekspektasi yang tinggi memengaruhi cara kita mengerjakan sesuatu dengan baik, seperti itu. Sebaliknya, jika kita berekspektasi jelek atau berekspektasi yang rendah, kita pun tidak memiliki energi yang cukup untuk mengerjakan hal tersebut. Seperti itu. Oke, sekian video dari aku untuk kali ini. See you in the next video and keep learning.